Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang digital signatures. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang message authentication. Message authentication tidak dapat mengatasi persoalan berikut. Doesn't address issues of lack of trust. Jadi Mary bisa melakukan pemalsuan message dan menyatakan bahwa pesan itu dari John, padahal bukan sebenarnya. Atau John juga bisa melakukan penyangkalan terhadap message yang pernah dia kirim. Nah, ini tidak bisa diatasi oleh message authentication. Nah, digital signatures menyediakan kemampuan untuk memverifikasi author, memverifikasi tanggal dan waktu dari signature. Kemudian digital signatures juga bisa melakukan autentikasi message konten bahwa message-nya tidak pernah diubah. Kemudian dapat juga diverifikasi oleh pihak ketiga untuk resolve disputes kalau ada ketidaksepahaman atau sengketa mungkin sengketa antara pihak A dan B, maka bisa ditengahi atau dimediasi oleh pihak ketiga. Nah, dengan demikian meliputi fungsi autentikasi dengan capabilities atau kemampuan-kemampuan tambahan itu digital signatures. Nah, kemudian di properti dari digital signatures, yang pertama adalah digital signatures harus bergantung pada message yang sedang di sign atau ditandatangan gitu ya. Jadi besar atau nilai dari digital signatures itu bergantung dari message. Kemudian harus unik terhadap sendernya supaya bisa mengautentikasi sendernya untuk mencegah forgery dan denial, untuk mencegah pemalsuan dan penyangkalan. Jadi bukan hanya tanda tangan saja yang bisa dipalsukan, tanda tangan manusia, tapi juga tanda tangan digital juga bisa dipalsukan. Jadi untuk mencegahnya menggunakan digital signatures. Kemudian must be relatively easy to produce, gampang diproduksi, kemudian mudah dikenali dan diverifikasi. Kemudian harus secara kompetensi tidak mungkin untuk melakukan pemalsuan dengan message baru. Jadi message baru dengan digital signatures yang sama, atau bisa juga membuat digital signatures palsu dengan message yang diberikan. Ini tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan invisible. Nah, kemudian harus praktis untuk disimpan di storage. Ini properties dari digital signatures yang harus dipenuhi. Nah, digital signatures itu bisa dibagi atas dua jenis atau dua kategori. Ada yang direct, kemudian ada yang tidak direct. Nanti kita lihat seperti apa. Yang pertama direct dulu, itu hanya ada sender dan receiver, tidak ada penengah. Kalau nanti indirect atau itu menggunakan penengah. Nah, di direct digital signatures ini diasumsikan bahwa receivers memiliki senders public key. Receiver memiliki senders public key. Nah, kemudian digital signatures yang dibuat oleh sender, biasanya itu made by sender signing entire message. Jadi bisa men-signing seluruh pesannya atau signing hash dari private key-nya. Bukan dari with private key. Kemudian dapat lebih lanjut dienkripsi menggunakan receivers public key. Bisa juga dikombinasikan dengan enkripsi. Kemudian penting dicatat bahwa lebih baik dilakukan dulu signing dulu baru kemudian dienkripsi. Jadi
enkripsi terhadap message dan signatures. Nah, pada materi sebelumnya saya sampaikan bahwa lebih baik dilakukan autentikasi dulu atau signing dulu, yaitu pada saat menggunakan Mac. Nah, ini baru dilakukan enkripsi. Nah, ini tujuannya atau alasannya adalah untuk performansi sehingga di penerima, di sender, di receiver itu kalau sudah tidak autentikasi maka tidak perlu ini terbalik ya, sebelumnya dienkripsi dulu baru kemudian diautentikasi. Ini terbalik saya. Jadi materi sebelumnya saya sarankan untuk enkripsi terlebih dahulu, ya kan? Baru dilakukan autentikasi atau signing. Nah, sebenarnya ini kalau dari segi performansi ini begini. Kenapa? Karena pada saat di penerima dia akan lakukan dulu proses autentikasi, sebaliknya kan, baru kemudian dekripsi. Nah, kalau sudah autentikasi tidak terjadi, tidak terpenuhi, maka dekripsinya tidak perlu dilakukan, ya kan? Karena sudah tidak autentik, sehingga ada satu tahap yang bisa dikurangi untuk tidak dilakukan kalau ini sudah menilai tidak autentik. Nah, tapi dari segi keamanan, security, itu akan lebih baik dilakukan signing dulu, sehingga hasil sign-nya, MAC-nya atau hashcode-nya itu terenkripsi juga, sehingga dengan demikian lebih aman dari segi security ya. Jadi dengan demikian security bergantung pada sender's private key. Nah, persoalannya adalah bagaimana jika sender itu private key-nya itu hilang atau dicuri oleh orang lain. Nah, ini problem jika ini terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada pihak penengah gitu ya, arbiter. Digital signatures dengan melibatkan arbiter disebut dengan A. Nah, A nanti akan memvalidasi dan menandatangani message, kemudian juga memberikan tanggal dan mengirimkan message ke penerima. Kemudian ini membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada arbiter gitu ya. Kemudian dapat diimplementasikan baik pada private atau symmetric key maupun pada public key ataupun asymmetric encryption gitu ya. Kemudian arbiters dapat juga melihat message maupun tidak melihat message itu pada arbitrated digital signatures. Ini teknik-tekniknya kita lihat di sini. Pertama yang konvensional, yang symmetric encryption, yang arbiters dapat melihat message-nya. Maka kita lihat di sini, X mengirimkan dulu ke arbiter dengan dienkripsi menggunakan key antara X dan A. Kemudian A meneruskan ke Y, dienkripsi menggunakan key antara A dan Y. Yang berikutnya yang B adalah arbiter tidak dapat melihat message-nya. Masing-masing merupakan symmetric encryption. Kita lihat di sini X mengirimkan ke A, namun message-nya dienkripsi menggunakan key antara X dan Y. Begitu juga di sini. Ya. Sehingga message itu tidak bisa dilihat oleh arbiter. Nah, yang ketiga public key encryption, di mana arbiter tidak dapat melihat message-nya. Ini kita lihat di sini X mengirim ke A, ada ID dari X digabungkan dengan hasil enkripsi menggunakan private key dari X. Kita lihat ada public key dari Y. Kemudian message dienkripsi menggunakan private key dari X. Tapi di sini kita lihat hasil hashnya ini atau hasil enkripsinya ini dienkripsi lagi menggunakan public key dari Y, sehingga nanti hanya bisa dibuka oleh
Y, tidak dibuka oleh arbiter. Public key dari Y, ya benar. Y. Kemudian A mengirim ke Y, ya sama dengan menggunakan private key dari A, yang diisi sama private key dari A, karena Y punya public key dari A, arbiter ini ya. Nah, tapi di dalam sini message-nya masih diinkripsi menggunakan key public key dari X dan public key dari Y. Oke. Kemudian untuk dalam menggunakan digital signatures itu membutuhkan authentication protocol yang digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkomunikasi akan identitas masing-masing, dan kemudian juga digunakan untuk mempertukarkan session key. Authentication protocol bisa merupakan one way atau mutual two way. Persoalannya adalah pada authentication protocol itu persoalan yang mungkin muncul adalah confidentiality, bagaimana memproteksi session keys. Kemudian terkait dengan timeliness untuk mencegah terjadinya replay attacks. Nah, ini replay attacks sederhananya adalah mengirimkan ulang pesan-pesan yang pernah dikirimkan sebelumnya. Jadi valid signed message di copy kemudian dikirimkan ulang oleh pihak penyerang. Nah, ini bisa berupa simple replay atau bisa berupa repetition that can be log, diulang-ulang dan dapat dicatat, atau repetition yang tidak bisa dideteksi, atau merupakan backward replay without modification. Jadi di replay tapi di backward ke pengirimnya. Nah, kemudian countermeasures-nya atau untuk mencegah terjadinya replay attack itu bisa menggunakan sequence numbers, tapi secara umum tidak praktis. Kenapa? Karena message itu bisa datang tanpa berurutan gitu ya. Kemudian bisa menggunakan timestamps. Nah, ini kalau ini membutuhkan sinkronisasi clocks-nya, jamnya. Atau bisa menggunakan challenge and response. Nah, ini memberikan unique nonce. Atau nonce itu adalah nilai random yang ditambahkan gitu ya. Untuk sebagai challenge and response. Nah, kemudian ini adalah public key approach untuk digital signatures. Jadi digital signatures pada umumnya ya, pada praktiknya sampai sekarang ini itu menggunakan asymmetric cryptography itu public key lagi. Nah, digital signatures teknik itu berdasarkan public key cryptography dengan ya ada perbedaan tentunya. Nah, pada public key cryptography pasangan keys digunakan, ya kan? Satu public key dan satu lagi private key. Public key digunakan untuk melakukan enkripsi dan private key digunakan untuk melakukan dekripsi. Nah, tapi pada digital signatures kebalikannya. Enkripsi dengan menggunakan private key, dekripsi menggunakan public key. Jadi itu bedanya antara digital signatures dengan kriptografi, asymmetric cryptography. Nah, ini kita lihat bagannya. Ini signing, jadi ada data kita buat hash function, hash code-nya menggunakan hash function, dapat hash-nya. Kemudian hash-nya ini dienkripsi menggunakan private key dari pengirim, menghasilkan sebuah signatures bersama dengan sertifikat digabungkan, di-attach ke data ini disebut dengan digital signed data, baru dikirimkan ke penerima. Nah, di penerima digital signed data ini
ambil bagian signatures-nya dan ambil bagian datanya. Bagian detail signatures-nya dilakukan di dekripsi menggunakan public key dari pengirim, menghasilkan sebuah hash. Kemudian bagian data dimasukkan hash function, sekali hash, kemudian ini dibandingkan hasilnya. Kalau dia sama maka authentic, verified. Kalau dia berbeda maka tidak valid. Kemudian ini adalah digital signatures standard. Jadi public key scheme untuk digital signatures. Untuk digital signatures itu mengkombinasikan, jadi bisa menggunakan hanya digital signatures atau bisa kombinasi antara hash dan encryption. Nah, didesain oleh NIST dan NSA pada awal tahun 1990. Kemudian DSS adalah standarnya, DSA itu adalah algoritmanya. Dia berdasarkan number theory. Kemudian keamanan security bergantung pada kesulitan dalam melakukan discrete algorithms, mengkomputasikan atau menghitung discrete algorithms. Dia membuat 320 bit signatures, tapi but with 512 1024 bit security. Keamanannya sama, mirip dengan bit yang 512 sampai 1024. Jadi walaupun 320 tapi tingkat keamanannya sama dengan yang 512 sampai 1024 bit. Kemudian computationally-nya efisien. Kemudian DSA itu adalah dimodifikasi dari Elgamal algorithms, diturunkan dari Elgamal algorithms. Nah, ini kira-kira algoritma dari DSA. Ini harus dibuat dulu global public key components-nya. Ini ada P, prime numbers. Kemudian ada Q, prime divisor. Dari prime divisor dari P-1. Kemudian ada G, A pangkal P-1 per key mod P. Kemudian ada user private key, itu X yang random antara 0 dan Q. Kemudian user public key digenerate dari Y sama dengan G pangkat X mod P. Kemudian user permission secret number untuk setiap message itu K. Kemudian signing tanda tangan ini R sama dengan G pangkat K mod P. Kemudian mod Q. Kemudian S sama dengan K inverse. M ini hash function dari M. Kemudian tambah XR mod Q. Maka signatures-nya adalah R, S. Untuk di proses verifikasi di penerima, S absent -1. Jadi S yang sampai di penerima dikomputasikan atau dimasukkan persamaan ini untuk mendapatkan W. Kemudian U1 merupakan hasil perkalian ini. Kemudian ada U2 merupakan dari R absent kali W mod Q, sehingga dikurangi V sama dengan G pangkat U1 kali pangkat U2 mod P dan mod Q. Nah, kemudian hasil P ini dibandingkan dengan R absent, R yang diterima dari pengirim. Oke. Ya. Jika sama maka verified. Nah, ini contoh perhitungan dari DSA 1,1 DSA tadi. Ini pertama prosedur keep pair generation dulu, dapatkan P dan Q. Ini dapat P dan Q nya, kemudian hitung G, dapat G nya, kemudian
Indonesia X, ini di generate random tadi. Kemudian baru hitung key-nya, Y sama dengan G pangkat X ya, G pangkat X ini. Mod P, dapatkan Y-nya. Kemudian lakukan sign in. Maka dapat di sini dapat hashnya dulu dari message 94321. Kemudian tentukan bilangan acak 997, dapatkan K inverse nya terhadap Q. Kemudian hitung R dan S. R menggunakan rules ini harusnya G pangkat K ya, kalau ya G pangkat K. Apakah mod P, kemudian S sama dengan K inverse HM tambah X kali R mod Q. Kemudian ini menjadi signatures-nya R dan S. Di penerima dilakukan verifikasi dengan cara seperti ini. S inverse didapat, mendapat W, dapat U1, U2, maka dapat V. Nah, kalau V sama dengan R maka valid. Nah, ini adalah penggunaan dari digital signatures ya. Pertama ya, untuk mengirimkan dan menerima emails ya, yang sudah desain maupun enkripsi. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengamankan web-based transaction seperti pengiriman uang. Kemudian bisa juga digunakan software distribution untuk autentikasinya dan integrity dari software. Kemudian bisa juga digunakan untuk smart card, atau bisa juga digunakan untuk signing dokumen seperti MS Word, MS Excel, dan PDF. Kemudian digital signatures membutuhkan certificate authority, sebagaimana juga public cryptography membutuhkan certificate authority. Jadi ada pertanyaan bahwa bagaimana Alice tahu bahwa public key ya Bob itu adalah benar-benar public key-nya Bob? Karena mungkin aja ada man in the middle attack, man in the middle atau attacker yang berada di tengah yang menyamar sebagai Bob yang menjadi penengah. Makanya dibutuhkan digital certificate untuk mengatasi persoalan ini. Alice dapat mendapatkan digital certificate dari Bob yang meliputi Bob's public key dan namanya. Kemudian sertifikat ini digital design oleh Trusted Certificate Authority. Nah, kemudian the hash of certificate is encrypted. Jadi hash dari sertifikat dienkripsi dengan public key dari Trusted CA. Jadi sertifikat itu ditandatangani atau dienkripsi menggunakan private key dari CA. Nah, pihak-pihak lain yang ingin mendekripsinya bisa menggunakan public key dari CA. Ya, kemudian Alice memiliki Trusted Certificate Authority dengan public key-nya tentunya dalam sistem operasinya maupun dalam aplikasinya. Dengan demikian Alice dapat memverifikasi bahwa public key itu adalah benar public key Bob atau bukan. Jadi itu fungsi dari Certificate Authority. Ya, demikian saja materi digital signatures. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Salam sehat buat kita semua.